luar biasa. Dan hikmah itu baru bisa kita sadari setelah badai itu berlalu, betul tidak? Jadi ketika terjadi kita bisanya saya akan memberikan beberapa insight yang semoga itu bisa membantu teman-teman semua yang mungkin di sini sedang mencari makna. Milenial dan Gen Z itu kan sebetulnya sedang kebingungan, betul tidak? Kebingungan mencari makna hidup, selain kebingungan cari jodoh juga. Tapi mungkin saya akan membahas mengenai beberapa cara untuk bermetamorfosa dalam hidup. Jadi hidup itu selalu menyajikan kita kejutan-kejutan yang tidak terduga. Banyak sekali dinamikanya yang ternyata itu mengandung hikmah luar biasa. Dan hikmah itu baru bisa kita sadari setelah badai itu berlalu, betul tidak? Jadi ketika terjadi kita bisanya mengeluh, ya Allah kenapa dikasih cobaan seberat ini. Seperti halnya ketika ayah saya meninggal tahun 2020, beliau meninggal di bulan September. Pada saat itu saya masih muda, saya belum menikah, adik-adik saya masih kecil. Saya bertanya-tanya kepada Allah, apa maksud dari semua ini ya Allah? Dan pengetahuan saya ketika waktu itu dalam ilmu tasawuf yang saya pelajari bahwa tuntutan kita kepada Allah itu adalah berhusnudon, husnudon billah. Tapi kok rasa-rasanya ini saya belum memahami sama sekali apa maksud dibalik semua ini. Tapi ternyata perlahan, tahun demi tahun, hari demi hari, bulan demi bulan yang terlewati, Allah membukakan hikmah yang luar biasa atas kehilangan. Karena sejatinya kehilangan adalah untuk menemukan sesuatu yang baru. Saya kira saya nggak bisa hidup kalau ayah saya nggak ada. Ternyata saya bisa hidup dan hidupnya signifikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi hikmah-hikmah itu bisa kita pelajari setelah badainya berlalu. Mungkin ketika teman-teman di sini sedang ditimpa kepedihan yang luar biasa, bisa terus diingat bahwa malam yang sangat pekat, disitulah cahaya akan berpendar sangat terang. Jadi ketika ada kesedihan yang luar biasa, nanti akan diganti dengan kebahagiaan yang luar biasa pula. Maka jangan khawatir di penghujung tahun ini, jangan galau ya. Bagian ditinggalin atau ditinggal nikah, yang jagain jodoh orang yang belum jelas, atau yang mendapatkan kegagalan dalam hidup, dalam karir, dalam pendidikan, jangan khawatir. Nanti akan Allah gantikan dengan kebahagiaan yang berlipat ganda. Asar punya yang namanya prinsip satu untuk terus berhusnudon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertanya-tanya boleh, tapi jangan menghentikan rasa sedih itu, jangan sampai menghentikan rasa husnudon kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam hadis qudsi dikatakan, hadis qudsi itu adalah hadis yang Allah langsung kepada Rasul. Tapi firman Allah yang diberikan kepada Rasul tapi tidak ada dalam Al-Quran. Itu namanya hadis qudsi. Ana inda dhonni abdi bi wa inna ana inda dhonni abdi bi. Bahwa aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi kalau kita berprasangka kepada Allah itu baik, Allah akan datangkan kebaikan kepada hidup kita. Tapi kalau kita berprasangkanya buruk, ya seperti itulah yang akan kita dapatkan. Kita berprasangka bahwa Allah itu maha dikdaya. Kita takut kepada Allah. Kita takut kepada Allah, kita merasa bahwa Allah itu akan menyiksa saya. Allah itu keras sekali karena hukumnya itu keras gitu. Dari situlah itulah yang akan kita dapatkan. Tapi kalau kita ini memiliki husnudon yang baik, Allah itu maha rahman rahim, bahkan bismillahirrahmanirrahim. Dalam menyebut nama Allah yang pertama kali sifat yang diucapkan adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Berarti saya ini gak apa-apa loh berharap baik kepada Allah. Allah itu maha pengasih dan juga maha penyayang. Saya minta banyak tuh gak apa-apa loh. Allah itu maha kaya. Nah dari situlah kelimpahan akan kita dapatkan. Makanya kalau dalam tasawuf itu ada istilah khauf dan roja. Itu harus seimbang. Khauf itu takut kepada Tuhan. Karena kita takut, kita harus taat. Melakukan seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya.
Itu karena kita khauf, kita takut. Tapi juga ada yang namanya roja, mengharapkan belas kasihan, mengharapkan rizki, mengharapkan ampunan, mengharapkan kebaikan. Itu juga harus kita miliki. Jadi hidup itu kita kepada Allah itu jangan hanya takut saja, atau jangan hanya berharap saja. Kalau kita berharap saja tanpa rasa takut, akhirnya kita merasa si paling berhak. Padahal misalkan kita naudzubillah tidak pernah melakukan kewajiban sholat 5 waktu, tidak pernah berpuasa, kemudian tidak saleh ritual, juga tidak saleh sosial, kepada orang lain suka menyakiti. Kemudian tiba-tiba ada percobaan, saya ini dicoba oleh Allah. Kalau katanya quotes yang pernah saya baca, kamu kok bisa percaya diri sekali dapat cobaan, belajar saja tidak pernah. Maka penting harus menyeimbangkan yang namanya khauf dan roja. Takut kepada Allah tapi juga berharap kepada Allah, itu harus seimbang. Makanya hidup itu tentang keseimbangan. Makanya kita ini adalah umat yang wasatiyah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Hidup itu adalah tentang keseimbangan, bisa menyeimbangkan antara rasa takut kita kepada Tuhan dan pengharapan kita kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menjadi hamba yang kafah. Karena kita tetap melakukan perintahnya, tapi kita juga merasa nyaman dengan melakukan perintah. Karena kita tahu, meskipun kita ini beribadah banyak salahnya, banyak kurangnya, tapi Allah itu maha pengampun dan juga maha penyayang. Bisa difahami ya?